Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada kelas tutorial online kita pada mata kuliah metode penelitian EACC 4302. Ada beberapa hal dalam sesi pendahuluan ini yang akan saya sampaikan dan mohon untuk saudara perhatikan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesi Anita SE, MSI. Saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah metode penelitian pada semester ini. Saya berasal dari Kota Palembang dan berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baik, selanjutnya mengenai mata kuliah metode penelitian itu mencakup pembahasan mengenai penyusunan proposal penelitian, ya. Mulai dari kita akan mempelajari mengenai perumusan masalah sampai dengan teknik dalam pengolahan atau analisis data. Maka mata kuliah metode penelitian ini adalah mata kuliah praktek, ya, yang akan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar dalam merancang penelitian akuntansi. Untuk pembelajaran ini menggabungkan 10 sesi asinkronus, ya, untuk penguasaan konsep dan 4 sesi sinkronus. Ya, jadi ada 14 sesi nanti untuk kegiatan tutorial kita. Dan juga ada 4 tugas terstruktur dengan keluaran akhirnya adalah proposal penelitian yang layak untuk dieksekusi oleh saudara-saudara sekalian. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah metode penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun proposal penelitian proyek akuntansi secara sistematis. Berdasarkan rumusan CPMK di atas, maka skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut dan mohon sangat saudara perhatikan. Yang pertama mengenai aktivitas umum, gambaran aktivitas umum kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah belajar mandiri dan tugas. Dalam belajar mandiri dan tugas ini kita akan mempelajari skenario pembelajaran dan orientasi dari mata kuliah metode penelitian ini. Lalu kita akan menggunakan buku materi pokok yang akan menjadi acuan kita dalam kegiatan tutorial online ini, yaitu buku materi pokok atau BMP metode penelitian sosial dengan kode ISIP 4216. Lalu mempelajari juga panduan metode penelitian yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan proposal penelitian. Mempelajari materi inisiasi dan materi pengayaan serta mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Jadi kegiatan pendahuluan kita adalah saudara memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya, ya. Lalu selanjutnya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Yang pertama, tugas pertama adalah menyusun topik, rumusan masalah dan tujuan serta membuat judul proposal penelitian. Yang kedua itu adalah mencari, membaca dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi untuk mendukung penulisan proposal penelitian. Untuk saya kembali garis bawahi bahwa 10 referensi itu harus ada kaitannya dengan proposal penelitian yang akan saudara buat, ya. Jadi dia harus sebagai referensi pendukung dan memiliki kaitan, ya. Serta yang terakhir di dalam tugas 1 ini saudara disuruh membuat kerangka atau ditugaskan membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Nah, di tugas kedua, itu tugas pertama tadi, di tugas kedua saudara
ditugaskan untuk memperbaiki tugas pertama. Itu tugas saudara di tugas kedua. Tugas kedua adalah memperbaiki tugas utama. Tugas pertama itu sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pembimbing. Hal-hal apa yang harus kalian perbaiki dan komentar apa yang diberikan pembimbing, maka perbaikannya itu harus kalian kumpulkan di tugas 2. Perbaikan tugas pertama itu dikumpulkan di tugas kedua. Yang kedua, kalian juga menyusun tinjauan pustaka. Jadi selain di tugas kedua ini, selain kalian mengumpulkan perbaikan tugas pertama, kalian juga menambahkan penyusunan tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Nah, dan juga mengembangkan atau menulis proposal penelitian berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Itu tugas kedua. Lalu tugas ketiga adalah memperbaiki tugas kedua, yang perbaikannya itu didasarkan pada apa masukan atau komentar yang diberikan oleh pembimbing, dan menyusun definisi operasional atau skema kode awal, serta mengunggah draft proposal penelitian yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Jadi tugas ketiga kalian adalah memperbaiki tugas kedua, menyusun definisi operasional, lalu mengunggah proposal penelitian yang telah kalian selesaikan itu ke dalam laman tutorial. Draft proposal tadi kalian unggah ke laman tutorial. Nah, tugas keempat adalah memperbaiki draft proposal tadi jika ada perbaikan yang diberikan oleh pembimbing, ya. Di sana kalian harus benar-benar memperhatikan komentar atau masukan dari tutor atau pembimbing, ya. Jadi bukan perbaikan itu asal-asalan, tapi apa-apa yang menjadi masukan dari pembimbing kalian harus perhatikan dan perbaiki, ya, di tugas 4. Setelah memperbaiki draft proposal, tugas 4 kalian juga adalah menambahkan teknik analisa data di bagian metode. Ada teknik analisa data di bagian metode. Lalu yang ketiga, di tugas keempat itu kalian diwajibkan mengunggah proposal penelitian yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian akhir dari pembimbing. Jadi tugas yang sudah diperbaiki, yang tadi draft, lalu diperbaiki dan sudah menjadi proposal penelitian, itu kalian unggah, ya, agar kalian mendapatkan unggah sebagai penilaian ataupun skoran akhir dari pembimbing. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah berperan serta secara aktif dalam tutorial atau bimbingan. Melalui pembimbingan dilaksanakan dengan 14 aktivitas belajar, ya. Jadi tutorial online itu dilaksanakan secara asinkronus melalui laman e-learning, itu adalah 10 sesi, dan tutorial webinar itu dilaksanakan secara sinkronus. Nanti kita akan menggunakan bisa